وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سنواصل درسنا في قراءة الكتاب شرح الأصول الثلاثة. Masih di pembahasan rukun iman, rukun iman, dan masih di pembahasan iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Sudah kita baca beberapa penjelasan terkait malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Diciptakan dari apa, Hanif? Malaikat diciptakan dari cahaya. Fahri, mana Fahri? Fahri, Fauzan, kok belum pada ada ini? Kemana ini? Yang sehat-sehat mana ini? Yang sehat? Siapa lagi yang sehat yang belum hadir? Yang di kamar segera masuk. Malaikat diciptakan dari cahaya, ya, dan mereka jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sangat banyak. Nah, di antara bukti banyaknya malaikat, di antaranya ada malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur, masjid yang berada di langit ke-7 di bawah Arasy. Sholat di Masjid Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur 70 berapa? 70.000 malaikat sehari, ya. Yusalli fi kulli yaum 70,000 malakin, 70,000 malakin, 70.000 malaikat setiap hari, dan mereka tidak kembali, ya, tidak akan kembali lagi ke situ, diganti oleh malaikat lain. Ini bukti di antara bukti banyaknya jumlah malaikat. Nah, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita bayangkan berapa jumlah para malaikat. Dan ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan banyak makhluk dengan jumlah yang begitu banyak. Ini baru malaikat, belum makhluk yang lain, ya, manusia dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam model kulit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ya. Nah, belum lagi binatang-binatang. Satu di jenis saja banyak jenisnya. Ada katak. Katak kan macam-macam, ya. Ismail, katak ada berapa macam? Ini yang suka koleksi binatang. Ada katak darat, ada kodok, ada suike istilahnya. Banyak jenisnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Nah, kemudian sudah kita baca juga penjelasan terkait bahwasanya beriman kepada malaikat itu mencakup 4 perkara, ya. Yang pertama, iman terhadap wujud mereka. Jadi malaikat itu berwujud, punya fisik, punya jasad, ya, punya badan. Tentu saja beda dengan kita, ya. Sebagaimana badan kita beda dengan badan apa? Kerbau, ya kan? Maka jasad malaikat dengan manusia beda, ya. Yang penting adalah kita apa? Beriman bahwasanya mereka ada, berwujud.
Kemudian yang kedua, beriman terhadap malaikat yang kita mengetahui nama mereka. Beriman kepada malaikat yang kita ketahui nama mereka, seperti malaikat Jibril alaihissalam. Ya, ada yang namanya malaikat Jibril. Itu harus kita imani. Kenapa? Karena dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beriman terhadap apa? Sifat-sifat mereka. Ya, sifat berupa bentuk fisik mereka, seperti malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Nah, 600 sayap. Dan juga harus kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan, kemampuan kepada malaikat untuk bisa berubah wujud. Ya. Dari wujud asli malaikat menjadi manusia. Menjadi wujud manusia yang sempurna. Sebagaimana hal ini terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disaksikan oleh para sahabat alaihi wassalatu wasallam radhiyallahu anhum, ya. Dan juga terjadi kepada umat-umat terdahulu, seperti malaikat Jibril berubah menjadi manusia yang ganteng, yang sempurna, kepada Maryam alaihissalam, ya. Dan juga kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian sampai yang keberapa? Sekarang keempat, ya. Kata Syekh Ar-Rabi'u yang keempat, beriman kepada malaikat yang keempat, ya, perkara yang terkait keimanan kepada malaikat adalah al-imanu bima alimna min a'malihim. Al-imanu, beriman, bima terhadap perkara, alimna yang telah kita ketahui, min a'malihim dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, ringkasnya apa? Beriman terhadap amalan-amalan, perbuatan-perbuatan para malaikat yang kita ketahui, kita imani. Ada malaikat-malaikat yang punya pekerjaan, perbuatan khusus. Allati yaqumuna biha, allati yang yaqumuna biha, mereka melakukannya. Allati yang yaqumuna biha, yang mereka melakukannya. Ini kembali ke amal, ya, amalan. Yang mereka melakukan amalan-amalan tersebut. Allati yaqumuna biha, yang mereka yaqumun melakukan biha terhadap amalan-amalan tersebut. Bi amrillahi ta'ala, berdasarkan perintah Allah Ta'ala, ya, dengan perintah Allah Ta'ala. Katasbihihi, seperti bertasbih. Tasbih mensucikan Allah, ya. Katasbihihi, seperti malaikat yang pekerjaannya bertasbih. Wa ta'abbudilahu, beribadah, wa ta'abbudilahu, dan beribadah kepada Allah. Lailan wa naharon, siang, malam dan siang. Ya, lailan wa naharo, malam, siang, siang, malam, terus tasbih, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biduni malalin wala futurin, tanpa bosan, tanpa lelah, ya, tanpa bosan, tanpa lelah. Ini keadaan malaikat, ya, yang begitu luar biasa. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya rajin, ya, terus dia istiqomah, enggak malas, ya, maka dia bisa mencapai derajat malaikat, bahkan bisa, ya, lebih. Nah, bahkan nanti disandingkan di
bersamakan dengan para malaikat. Ya, di antaranya dalil apa? Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, yang pandai dalam membaca Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran bersama siapa? As-safarah ma'as-safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat, ya, yang senantiasa taat. Ismail, ada apa? Bersama para malaikat yang senantiasa taat. Nah, ketika mahir terhadap Al-Quran. Coba pindah duduknya, belajar permainan. Hanif, geser nih, sini nih. Kemudian waqad yakunu li ba'dihim a'malun khassatun. Waqad yakunu, dan terkadang keadaan di ba'dihim untuk sebagian mereka a'malun khassatun. Untuk sebagian mereka memiliki amalan yang khusus. Ya, terkadang keadaan sebagian mereka memiliki amalan yang khusus, ada pekerjaan khusus untuk malaikat. Mislu Jibrilul Aminu, seperti malaikat Jibril Al-Amin yang amanah ala wahyillahi ta'ala, untuk menyampaikan wahyu Allah Ta'ala, ya, untuk menyampaikan wahyu Allah Ta'ala. Yursiluhullahu bihi ilal anbiya'i war rusul. Yursiluhullah, yursilu, mengutusnya Allah mengutusnya bihi, dengan wahyu tersebut, ilal anbiya, kepada para nabi dan rasul. Ya, seperti malaikat Jibril Al-Amin yang membawa wahyu Allah Ta'ala, yang Allah utus kepada para nabi dan rasul. Ini tugas khusus penyampai wahyu. Wa mithlu, dan contoh Mikailu, malaikat Mikail al-muwakkalu, yang diberikan tugas bil qatri ay bil matar wan nabat, ya, dengan hujan, ay bil matari wan nabat, yaitu untuk apa? Menurunkan hujan, ya, dan tumbuh-tumbuhan, mengatur, menurunkan, mengarahkan hujan dan tumbuh-tumbuhan, ya. Malaikat siapa? Mikail. Wa mithlu, dan contoh Israfil, malaikat Israfil al-muwakkalu, yang diberi tugas bin nafkhi fis sur, beri tugas untuk apa? Bin nafkhi, meniup, fis sur, sangkakala, ya. Sangkakala itu qarnun azim, seperti tanduk besar. Dari dulu sampai sekarang gini, sudah siap nunggu perintah. Sangkakalanya sudah berada di mulut, tinggal nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiup sangkakala. Ya, sudah siap. Sekarang sudah siap niup. Enggak santai gini, disimpan begini sudah di mulutnya. Tinggal nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditiup sangkakala, maka terjadilah hari kiamat. Inda qiyamis saah, ketika tegak atau terjadinya hari kiamat. Wa ba'tsil khalqi, dan ketika dibangkitkannya makhluk. Tiupan pertama terjadi kiamat, hancur seluruh alam semesta. Tiupan kedua, bangkit orang-orang yang mati dari kuburannya, semuanya yang mati bangkit lagi, ya. Tiupan kedua. Baik.
Wa mithlu dan contoh malakul maut. Contoh adalah malaikat maut. Al-muwakkalu yang diberi tugas biqabdil arwah indal maut. Yang diberi tugas untuk mencabut ruh ketika datang kematian. Ya. Baik. Ini malaikat maut tugasnya apa? Mencabut ruh. Karena kita ini berjasa dan juga ada ruh, ada jasad. Ruhnya diambil, cabut oleh malaikat. Dan ini yang harus senantiasa kita ingat, ya. Mengingat kematian. Baik. Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Min dzikri hadhimil ladzat. Kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, penghilang kelezatan, ya, lezat makan, lezat tidur, lezat apa, pokoknya semua kelezatan hilang oleh apa? Al-maut, kematian. Baik. Dan kematian ini seperti ilmu, tidak pandang usia, ya. Baik. Ada orang muda tapi lebih berilmu daripada orang tua. Kematian juga seperti itu. Ya, ada orang yang masih muda lebih duluan mati. Nah, sallallahu alaihi. Kemudian mamithul malakul muwakkalu. Di sini malak, ya. Malakul muwakkalu binnar, malaikat yang diberi tugas binnar untuk neraka, wa huwa khazinun nar, penjaga neraka, ya. Khazinun nar, malaikat yang diberi tugas untuk menjaga neraka. Wa mithlu dan contohnya juga al malaikatu al muwakkalina, malaikat yang diberi tugas bil ajinnah fil arham, untuk menjaga janin di rahim. Para malaikat yang diberi tugas untuk menjaga janin fil arham, di rahim, di perut ibu, ya. Idza tamma, apabila tamma sudah sempurna, idza tamma apabila sempurna, lil insani bagi manusia, arba'atu ashhurin 4 bulan. Apabila sudah sempurna 4 bulan, fi batni ummihi, di perut ibunya, batnun perut, ummun ibu, hu ummuhu, ibunya. Apabila di perut ibunya sudah sempurna 4 bulan, ba'atsallahu ilaihi malakan. Ba'atsa apa? Mengutus, ya. Bisa mengutus, bisa membangkitkan. Di sini mengutus, ba'atsallahu ilaihi. Allah mengutus kepada janin tersebut malakan, seorang malaikat. Wa amarahu, dan Allah menyuruh malaikat tersebut bikatbi rizqihi, untuk mencatat rezekinya, ditentukan rezekinya. Ismail dari lahir sampai sekarang rezekinya sekian, nanti kalau sudah nikah rezekinya sekian, punya rumah, punya mobil misalkan. Amin. Ya, sudah ditakar. Ada si fulan rezekinya per bulan 300.000 gajinya. Ada yang 5 juta, ada yang per bulan 3 miliar, 5 miliar. Satu orang itu. Ya. Sudah ditakar rezekinya. Wa ajalihi, dan juga dicatat ajalnya, kematiannya kapan, di mana, sedang apa. Ya. Wa amalihi, dan juga amalannya. Wa syaqiyun am sa'id, jadi orang celaka atau bahagia, dicatat, ya.
Tapi tentu saja catatan takdir ini jangan jadi apa? Alasan. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita. Ya. Kita tidak tahu takdir kita, jangan jadi alasan. Saya mah orang bodoh, takdirnya sok tahu. Emangnya kamu tahu catatan takdir? Udahlah, apa adanya saja. Kalau masalah agama ya, tapi kalau masalah dunia terus dia kejar. Enggak alasan takdir. Sudah takdirnya miskin. Udahlah. Enggak kan? Tapi terus dia berusaha ngejar dunia. Tapi jangan jadi alasan. Ya, walaupun sudah dicatat ketentuan kita, takdir kita dimulai dari janin bahkan sebelum kita diciptakan, tapi itu bukan alasan karena kita tidak tahu takdir kita apakah jadi orang celaka ataupun tidak. Yang dituntut apa? I'malu, kata Nabi. Beramalah. Ya, beramalah. Itu yang dituntut. Baik, kemudian wa mithlu al malaikatu, dan contoh adalah malaikat al muwakkalin bi hifdzi a'mali bani Adam. Malaikat yang diberi tugas bi hifdzi, untuk menjaga amalan-amalan bani Adam. Menjaga, memperhatikan perbuatan-perbuatan anak Adam. Ya, terus diperhatikan wa kitabatiha, dan untuk mencatatnya. Ya, untuk mencatat. Ada malaikat yang tugasnya mencatat amalan kita. Likulli syakhsin, untuk setiap orang, malakani, 2 malaikat. Ya. Untuk setiap orang berapa? 2 malaikat. Sekarang seorang 2 malaikat, berarti kalau manusianya ada 5 miliar, malaikatnya berapa? 10 miliar. Ya. Untuk setiap orang 2 malaikat yang terus mengawasi. Ahaduhuma, salah seorang mereka, anil yamin, di arah dari kanan, berada di posisi kanan. Wasani, yang kedua, anis shimal, berada di kiri. Terus memperhatikan gerak kiri kita, dicatat. Jam sekian, ya hari ini jam segini si fulan sedang melakukan ini, catat. Jam sekian lagi, misalnya jam 8, tadi jam 7, sekarang jam 8. Si fulan sekarang gini, catat. Jam 7, bukan per jam bahkan ya, bisa per detik, dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada raqib dan atid, ditulis. Ngomong, tulis sama malaikat. Ya, dicatat. Setiap detik kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat amalan-amalan yang kita lakukan. Oleh karena itu apa? Berusaha kita senantiasa terus perbaiki diri, ya. Kemudian wa mithlu al malaikatu al muwakkalin bi su'alil mayyit, dan contoh ada malaikat yang diberi tugas untuk bertanya kepada mayit. Ya. Bi su'alil mayyit, untuk bertanya kepada mayit, idza wudi'a fi qabrihi, idza apabila wudi'a diletakkan, fi qabrihi di kuburnya, apabila diletakkan di kuburannya. Wada'a meletakkan, wudi'a diletakkan. Ya, idza wudi'a itu cocoknya majhul ya, bukan ma'ruf. Kalau wada'a kan meletakkan. Kalau sekarang kita baca wada'a kan enggak sesuai. Untuk bertanya kepada mayit apabila meletakkan di kuburnya. Ada malaikat yang diberi tugas untuk bertanya kepada mayit apabila meletakkan di kuburnya. Nyambung nggak? Nah, nyambung. Berarti malaikat dong yang meletakkan mayitnya ke
ke kuburan. Yang cocok diletakkan. Karena majhul, kan? Majhul siapanya? Pelakunya yang meletakkan, kan majhul. Iya, enggak diketahui. Bukan malaikat yang meletakkan. Jadi cocoknya wudi'a. Lihat teksnya ya. Baca kitab, lihat konteks kalimat. Supaya ini diterjemahkan dulu bahasa Indonesia. Antum sudah tahu kosakatanya, artinya perkata, terjemahkan dulu Indonesia. Baru setelah itu ketemu. Oh ini pasnya dimajhulkan ini. Lalu kita baca majhul, wudi'a. Idza wudi'a fi qabrihi, apabila sudah diletakkan di kuburannya, ya'tihi, mendatangi dia, mendatangi mayit tersebut, malakani, dua malaikat, yas'alanihi, yas'alani, yas'aluna, dua malaikat yas'alanihi. Benar ya? Yas'alani. Benar kan? Benar? Yas'alanihi. Yang mereka berdua bertanya an rabbihi, tentang Robnya. Hei, datang malaikat. Man rabbuk? Siapa Robmu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? An rabbihi wa dinihi wa nabihi. Bertanya tentang Robnya, bertanya tentang agamanya, bertanya tentang nabinya. Ringkas sudah, 3 aja yang ditanya. Gampang kan jawabnya? Coba Zubair, man rabbuk? Siapa Robmu? Bukan siapa Rob. Rob artinya kalau bahasa Indonesia Tuhan. Siapa Tuhanmu? Hah? Siapa Tuhanmu? Tuhan kita siapa? Allah. Agama kita apa? Agama kita Islam. Nabi kita Muhammad. Ahsan. Ini kalau di dunia gampang, ya. Mudah, bisa dijawab oleh semua orang yang sudah tahu. Orang kafir pun bisa. Cuma kalau di alam barzakh tergantung amalan kita. Amalan kita ikhlas atau tidak, ya. Dosanya banyak atau tidak. Ini penentunya, ya. Baik, itu di beberapa contoh malaikat-malaikat yang punya tugas khusus, ya, punya tugas khusus. Tapi masih tersisa beberapa faedah. Di antaranya buah dari keimanan kepada malaikat. Nah, buah keimanan dari keimanan kepada malaikat. Insyaallah kita baca pertemuan berikutnya. Semoga yang baru saja kita baca menambah ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi sebab husnul khotimah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.